Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur marilah bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat juga beserta salam tetap kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam kegiatan aksi nyata modul 1.4 pengibasan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Teti Feriani, Sarjana Sosial Magister Pendidikan. Sebagai acara pertama, marilah bersama kita membuka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Supardi MPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Bandar Lampung. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Al-Kausar. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam mari kita sanjungan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Ibu Teti Feriani, SOS MPD, selaku pemapar materi aksi nyata pengibasan modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu, guru penggerak calon guru penggerak Angkatan 7 sudah tidak terasa kita berjalan 4 bulan, tinggal 2 bulan lagi berarti ya. Dan sampai saat ini kita semuanya mengikuti kegiatan-kegiatan apa yang dirasakan oleh guru penggerak. Kemudian saat ini yaitu budaya positif. Saya harapkan budaya positif di sekolah tentunya nanti bisa disampaikan ke rekan-rekan yang hadir di kegiatan ini, sehingga teman-teman juga dapat memiliki pemahaman yang sama seperti Bapak Ibu guru penggerak, dan akhirnya nanti budaya-budaya positif sekolah itu dapat mengimbas kepada anak-anak kita dan pada akhirnya menjadi karakter dan ciri khas SMA sekolah kita. Yang adalah doa kepada Bapak Heri Saputra. Kami mohon untuk mengimami. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan kegiatan pesan yang disampaikan oleh kita, Ibu Teti Feriani, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu agar kegiatan berjalan baik. Alhamdulillah, ya kami punya Allah ya Allah pada pagi hari ini hingga siang nanti kami akan kegiatan bahasa dari rekan kami Ibu Teti Feriani sebagai guru penggerak Angkatan 7 Kota Bandar Lampung berkaitan dengan budaya positif ya Allah, mudah-mudahan akan menerima apa yang disampaikan dan tentunya mampu mengimplementasikan kegiatan pembelajaran yang tentunya mengarah kepada manfaat bagi para siswa-siswa. Rabbana lana anfusana wa la tarhamna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih kepada peserta. Kesempatan kali ini akan disampaikan atau dipaparkan kegiatan aksi nyata pengibasan modul 1.4 budaya positif sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Teti Feriani, Sarjana Sosial Magister Pendidikan. Langsung kepada Ibu Teti kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Erni selaku moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan guru yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada kesempatan hari ini
dalam rangka desiminasi aksi nyata pengimbasan modul 1.4 budaya positif sekolah. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya memaparkan materi sebagai berikut. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik tidak hanya menuntun atau tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Keterkaitan antara modul yang pertama adalah pendidikan yang berpihak pada anak, yaitu student center. Kemudian yang kedua adalah nilai dan peran guru penggerak. Kemudian untuk mencapai itu dibutuhkan suatu proses agar tercapai visi guru penggerak. Setelah 1.1, 1.2, dan 1.3, maka diharapkan dapat terbentuk budaya positif di lingkungan sekolah dan berakhir dengan profil pelajar Pancasila. Baiklah Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan pemantik, silakan dijawab ya Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju. Pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Gambar di samping itu ada anak-anak yang sedang dihukum, yaitu dengan push up karena terlambat datang. Kemudian Bapak Ibu, di sini ada budaya positif. Budaya positif di sekolah itu apa? Budaya positifnya adalah nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, percaya diri, hormat, dan bertanggung jawab. Saat ini yang harus dicapai oleh anak Indonesia yaitu nilai-nilai kebajikan yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Konsep budaya positif meliputi 6, yaitu yang pertama, disiplin positif, yang kedua, teori motivasi, yang ketiga, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi, dan restitusi. Baiklah Bapak Ibu, kita akan melakukan ice breaking sebentar. Silakan Bapak Ibu, nanti akan saya kasih aba-aba ya. Sebelumnya kita akan bermain genggam tangan. Di sini instruksinya dulu saya bacakan ya Bapak Ibu. Anda dan teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka. Ya, jadi judulnya adalah cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kemudian tugas rekan B, rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda tadi. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai ya ice breaking-nya. Silakan ya, silakan Bapak Ibu saling bergenggaman tangan ya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu silakan melakukan seperti yang saya katakan tadi ya, saling membujuk dan merayu, mengintimidasi temannya untuk membuka. Ya, bagus sekali ya Mbak Pipi dan Mbak Andin. Mereka sudah melakukan tadi saling bergenggam tangan. Ternyata kedua rekan A dan B, Mbak Andin dan Mbak Pipi, tidak bisa membuka kepalan tangannya teman Mbak Pipi ya. Kenapa? Karena
dia merasa Mbak Bibi ini sangat berharga sesuatu yang di genggaman itu, tidak mau diberikan kepada temannya, sehingga dia ini tidak mau membuka tangannya walaupun semua usaha sudah dilakukan secara persuasif, secara pendekatan maupun secara intimidasi ya, tetap juga tidak terbuka. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil ya dari permainan ice breaking ini, Bapak Ibu semua? Ya, benar sekali bahwa yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi orang lain itu tidak bisa mengendalikan kita. Jadi mindset kita lah ya, diri kita sendirilah yang bisa meyakinkan bahwa kita itu bisa atau tidak, bahwa kita tidak bisa dikontrol orang lain, diri kita yang mengontrol diri kita sendiri. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas permainan ini ya. Saya lanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Menurut ahli Dr. William Glasser dalam kontrol teori, bahwa upaya kontrol yang dilakukan oleh sebuah ilusi, guru mengontrol murid, semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, kritik dan membuat orang merasa bersalah, menguatkan karakter, dan orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Menurut pendekatan teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, hanya Anda diri sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini ice breaking yang kita lakukan tadi adalah contoh dari nilai-nilai kebajikan yang universal ya Bapak Ibu. Kemudian saya lanjutkan, di sini ada perubahan paradigma. Jadi perubahan pandangan di sini ada yang disebut dengan stimulus respon dan teori kontrol. Ya. Realitasnya kita memiliki kebutuhan sama, tetapi tidak semua orang itu memiliki kebutuhan yang sama dengan kita. Nah, itu ada di teori kontrol. Saya misalnya butuhnya saat ini misalnya tidur. Teman saya butuhnya saat ini misalnya apa ya? Misalnya refreshing gitu kan. Nah, kebutuhannya tuh beda-beda ya. Kemudian kita memandang suatu hal itu tidak sama. Ya, jadi yang kita pandang baik menurut kita belum tentu yang orang pandang juga baik. Jadi di teori respon itu ada hal yang sama, tapi di teori kontrol setiap orang memiliki different perbedaan. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang yang berpandangan sama dengan kita. Itu respon. Gimana sih kita merubah? Saya ini harusnya kita mempengaruhi orang lain ya, maksudnya kita mempengaruhi orang lain. Dengan kita sebagai mempengaruhi orang lain itu bisa nggak kita orang lain itu ikut pengaruh kita gitu kan? Itu menurut respon ya. Tapi kalau di kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia dia. Jadi kita tidak memaksakan. Ini bagus menurut saya, kamu harus begini. Nah, itu stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol menurut saya begini. Tapi baiknya itu menurut Anda bagaimana? Gitu ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Misalnya pada murid tidur di kelas ya, atau murid makan di kelas. Kita lihat itu gak sopan sekali nih, lagi belajar kok makan. Kalau teori kontrol itu mengatakan bahwa mungkin dia punya tujuan, kenapa dia melakukan misalnya tidur. Mungkin dia ngantuk habis nonton bola, mungkin dia lapar belum sempat sarapan gitu ya. Yang selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya, kamu harus begini. Nah, iya. Nah, itu kita seperti mengontrol ya. Misalnya seorang ibu mengontrol anaknya, ini tidak boleh dilakukan, harus dilakukan, itu mengontrol. Lagi di mana, pulang jam berapa, itu kan mengontrol ya. Tapi kalau teori kontrolnya itu hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Sebentar Bu, saya lagi belajar kelompok misalnya. Nah, kita mau memberikan kontrol pada diri kita. Jam segini saya akan pulang gitu ya. Kemudian yang selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Kita bisa mengingatkan orang lain. Itu stimulus respon. Kalau yang teori kontrolnya itu kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita memberi kebebasan kepada orang tersebut bagaimana dia akan melakukannya. Yang stimulus respon selanjutnya adalah dalam pemaksaan pada saat bujukan gagal ya. Kita merayu, ayolah nak lakukan ini. Nanti kamu kayak gini kalau kamu lakukan. Ini untuk kebaikan kamu, itu stimulus respon. Tetapi di teori kontrol itu kita berkolaborasi. Kita saling bekerja sama
kemudian kita membuat suatu kesepakatan bersama, menciptakan pilihan-pilihan baru, dan hasil pilihan itu akan kita sepakati, kita jalani bersama ya. Biasanya seperti kita membuat kesepakatan awal belajar, kesepakatan kelas ya Bapak Ibu, atau misalnya keyakinan kelas ya yang kita terapkan di kelas kita masing-masing. Yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Di sini ada berpikir saya harus menang, saya harus kalah. Jadi di sini stimulus responnya itu dengan win solution dan win solution, dan satunya lagi kalau kalah itu Bapak Ibu loss solution ya menang kalah. Tapi kalau di teori kontrol itu adalah model berpikir menang-menang, win-win solution gitu ya. Oke, saya lanjutkan ke disiplinan. Apa sih arti disiplin? Berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak dan Ibu semua? Iya, benar sekali. Kita akan, waduh, ini ribet ya. Aduh, ini pasti aturan apa lagi nih, tata tertib apa lagi nih. Nah, selalu itu yang akan ada di mindset kita ya Bapak Ibu. Nanti kalau nggak disiplin saya dihukum apa ya? Nah, itu yang berkaitan dengan kedisiplinan. Benar. Jadi kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin tersebut dengan tata tertib, teratur, kepatuhan kepada peraturan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan, tidak comfort. Oh, saya ini harus kayak gini loh, nggak nyaman kalau saya kayak gini. Kemudian kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal sungguh berbeda ya. Karena belajar tentang disiplin tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru salah satu alternatif terakhir kita memberikan hukuman, dan bila tidak perlu tidak usah digunakan sama sekali. Itu seharusnya yang dimaksud dengan kedisiplinan di sini ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Artinya disiplin itu adalah kemampuan untuk memerintah diri kita dan mengontrol diri untuk menguasai dan memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang tidak dihargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Nilai-nilai positif yang kita hargai itu adalah nilai kebajikan. Apa nilai kebajikan itu? Sifat positif manusia, tujuan yang mulia, dan ingin dicapai oleh setiap individu. Itulah yang terdapat dalam nilai-nilai yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Nah, saat ini kita dalam kurikulum Merdeka. Salah satunya kita menerapkan tentang profil pelajar Pancasila. Kemarin kita sudah menerapkan profil Pancasila ya Bapak Ibu. Kita sudah mengaplikasikannya di dalam profil pelajar Pancasila tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah disiplin diri. Dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada tujuan yang mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana kita menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tujuan mulia yang diinginkan tercapai. Apa yang kita lakukan sebagai seorang pendidik? Iya benar, tujuan utamanya adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga bisa berperilaku mengacu pada nilai kebajikan yang universal tadi dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Intrinsik itu motivasinya dari dalam, kalau ekstrinsik kan dari luar ya. Misalnya ketika kita datang misalnya tepat waktu, wah ekstrinsiknya saya bakal dapat bonus nih, saya bakal dapat pujian nih dari guru saya, dari atasan saya. Kalau intrinsik, wah itu adalah suatu hal yang memang harus saya lakukan sebagai bagian dari tanggung jawab saya sebagai seorang guru, sebagai seorang karyawan, ataupun sebagai seorang siswa. Nah, hal-hal inilah yang disebut dengan kebajikan universal. Saya yakin sekali Bapak Ibu semua sudah melakukan ini ya, yang bersifat intrinsik ya Bapak Ibu, dan anak-anak kita pun sudah melakukan ini walaupun mereka juga masih termotivasi dari ekstensi. Nah, itulah tugas kita, bagaimana mengarahkan mereka
agar lebih condong kepada motivasi yang bersifat intrinsik tersebut. Oke Bapak Ibu, kita lihat kembali. Di sini ada nilai-nilai kebijakan. Ya, nilai-nilai kebijakan yang bersifat universal. Universal itu artinya apa? Menyeluruh, dimanapun, kapanpun itu ada, ya. Untuk siapapun ada. Ya, jadi setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan, ya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan tersebut. Ya, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, antara lain beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri. Mandiri dia tidak tergantung kepada teman, tidak tergantung kepada guru, orang tua, tapi dia bisa mencari solusi untuk yang dihadapinya. Bernalar kritis, dia tidak menerima apa saja ya, tapi dia bisa mengkritisi apakah benar ini, apakah iya ini, ya. Kebinekaan global, iya, kebinekaan global ini, Indonesia adalah negara yang bineka tunggal ika, banyak sekali budaya, banyak sekali suku bangsa, ya. Tentunya dengan kebinekaan ini kita menggalang rasa persatuan dan kesatuan, bahwa kita adalah satu, yaitu Indonesia. Dan yang perlu diterapkan kembali ke siswa kita adalah sifat gotong royong, misalnya piket bersama, kemudian bekerja kelompok bersama, gitu ya. Kemudian di sana dibutuhkan juga yang kreatif. Jadi siswa kita itu diharapkan kreatif, ya. Kalau saat ini mereka sudah kreatif sekali, ya, dengan kemajuan teknologi yang canggih, mereka lebih memahami, ya, tentang kreativitas itu bisa muncul, ya, kalau kita perhatikan, ya Bapak Ibu, ya, dengan mungkin mereka lebih kreatif dibanding kita, ya, karena mereka hidup di zaman milenial, ya, dengan teknologi yang sudah canggih. Kemudian nilai-nilai kebajikan dan contohnya itu ada 4 poin. Yang pertama, profil pelajar Pancasila tadi sudah saya sebutkan. Lanjut yang kedua, Ibu Primary Youth Program, sikap murid. Murid itu harus bersikap toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation: cinta Tuhan, mandiri dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat, santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, sampai terakhirnya kita tercipta kedamaian dan kesatuan. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu adalah petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, lifelong abilities and life skill, keterampilan hidup. Jadi kita menciptakan anak-anak yang tidak hanya hard skill tapi soft skill, ya, agar mereka juga bisa hidup di dunia nyata dengan bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri, ya. Mereka menjadi anak-anak yang nanti akhirnya dapat dipercaya, lurus hatinya, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik bagi dirinya, dan berimbas kepada sesamanya dan lingkungannya. Next, ada teori tentang motivasi perilaku manusia. Mengapa kita melakukan sesuatu? Pasti karena ada dorongan. Dorongan itu bisa dari dalam, dari lingkungan. Terkadang kita melakukan itu karena ada rasa sakit, ada rasa tidak comfort, ya. Terkadang kita juga melakukannya karena kita inginkan. Menurut Diana Gosen dalam bukunya Return to School Discipline, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan bertanya, apa akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi inilah yang disebut dengan motivasi yang bersifat eksternal. Misalnya gini, ya, kita guru, kita hadir di kelas kita tepat waktu. Motivasi apa yang mendasari? Apakah kita ingin ditegur atasan atau menghindari surat peringatan? Jika kita tidak disiplin, tidak masuk tepat waktu, kita ketahuan atasan kita akan ditegur, kita dikasih SP, kita dipanggil, ya.
Tapi apakah kita itu sadar bahwa anak-anak kita itu menanti kita ya? Mereka butuh kita untuk belajar ya. Mereka butuh sosok yang namanya contoh teladan ya, seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantoro ya. Ingat susung tolodo, kita menjadi teladan bagi mereka. Kita memulai dari diri kita ya, dengan bukti nyata. Saya berusaha menjadi seorang guru yang tepat waktu, karena itu adalah hal yang positif yang harus saya lakukan, yang baik, di mana itu bagian dari tanggung jawab saya sebagai seorang guru. Diharapkan dengan kita mencontohkan, memberi teladan bagi mereka, tanpa kita berkata, mereka akan meniru perilaku kita tersebut. Wah, gurunya aja udah masuk, masa saya males masuk? Ya, secara tidak langsung di sini Bapak Ibu, anak-anak akan berpikir, wah malu juga ya kalau saya telat, guru saja nggak telat, rumahnya jauh, gurunya bisa tidak telat, tapi kok saya rumahnya selangkah 3 goyang gitu ya, dekat sekali ya, itu tetap terlambat. Apa penyebabnya? Nah, itu misalnya ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kita itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang kita lakukan itu sebuah tindakan untuk mendapat pujian dari orang lain. Mereka penting letakkan dunia berkualitas mereka. Mereka melakukan itu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan dan imbalan, reward. Motivasi ini juga bersifat eksternal ya. Tadi guru hadir tepat waktu karena ingin mendapat pujian dari atasan dan mendapat penghargaan. Misalnya nanti ditulis di situ di kedisiplinan DP2T-nya dia bagus, poinnya 7. Kalau dia terlambat poinnya 4, misalnya jelek sekali. Ya Bapak Ibu ya, ada yang senyum-senyum ya. Mohon maaf, ini hanya contoh saja ya Bapak Ibu ya. Semoga kita semua di sini adalah tidak menjadi bagian dari yang memiliki motivasi eksternal ini ya. Kita adalah guru-guru yang ingin memberikan teladan kepada siswa-siswi kita semua. Saya percaya dan yakin dengan Bapak Ibu semua ya. Yang ketiga adalah kita menjadi orang yang diinginkan dan dihargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, di sini mereka melakukan sesuatu itu karena mereka yakin akan dihargai. Mereka melakukan karena mereka meyakini hal tersebut. Motivasi inilah yang memiliki disiplin positif karena bersifat internal, bukan eksternal. Yang guru tepat waktu itu karena dia menghargai waktu untuk diri sendiri maupun memberikan contoh atau teladan bagi murid-muridnya. Nah, inilah 3 contoh ya. Tadi seseorang memiliki motivasi eksternal dan internal. Yang paling baik yang mana Bapak Ibu? Betul sekali, yang paling baik adalah yang bersifat internal. Kemudian, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi kepada murid-murid kita. Mereka ingin dihargai, mereka ingin dipercayai. Nah, motivasi inilah yang akan berdampak jangka panjang. Motivasi tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik berdasarkan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi walaupun tidak mendapat reward, tidak mendapat pujian, tidak mendapat sanksi, tapi dia tetap melaksanakan tadi tepat waktu. Jadi dalam diri dia, internal dia tetap ingin melaksanakan itu karena dia merasa itu sebagian dari tanggung jawabnya dan itu merupakan nilai yang baik yang harus dilakukan ya. Selanjutnya di sini ada konsep tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Apakah perbedaan konsekuensi dan hukuman itu bisa dilihat di tabel ya Bapak Ibu ya. Ya, silakan dilihat ya Bapak Ibu. Di situ kesimpulannya adalah bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman biasanya bersifat satu arah, ya, hanya dari guru dan murid hanya menerima hukuman tersebut tanpa melalui kesepakatan, pengarahan baik sebelumnya atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik atau non fisik atau psikis. Murid akan disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Di sini misalnya, kenapa kamu ini datang terlambat? Sudah dasar malas kamu datang terlambat. Nah,
Nah itu berarti sekarang push up 5 kali. Nah itu yang bersifat hukuman ya Bapak Ibu ya. Kalau konsekuensi itu bedanya dia sudah terencana dan disepakati, kemudian dia disetujui oleh kedua belah pihak antara murid dan guru. Umumnya konsekuensi itu dibuat oleh pihak bentuk konsekuensinya dibuat oleh guru sekolah. Murid sudah mengetahui sebelumnya apa konsekuensi yang dilakukan jika dia melakukan pelanggaran ya. Murid tetap tidak nyaman untuk jangka waktu pendek ya. Contoh, 3 kali tugas tidak diselesaikan tepat waktu. Nah, ketika kita sudah memberikan keyakinan kelas, kesepakatan kelas, kita itu membuat kalian kalau tidak tepat waktu apa maunya? Ya Bu, kita nulis 10 kali. Ya Bu, kita misalnya misalnya lagi ya, misalnya dia tidak tepat waktu melihat poinnya dikurangin Bu, harusnya nilainya 100 jadi 90. Nah itu kita sama-sama rubuhkan sama siswa kita. Kemudian nanti hasil itu kita sepakati lah ya, apa intinya nah jadi intinya ini, kemudian kita tulis nanti ya bareng-bareng. Kemudian di sini ada konsep restitusi. Jadi restitusi itu menurut Gosen adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tentunya karakter ini adalah karakter yang bersifat positif ya. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Gosen. Nah, dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu memenuhi tujuan tertentu dari orang yang meminta membujuknya. Dorongan tadi bisa dari mana ya Bapak Ibu? Iya benar, dari eksternal dan dari faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu, yang pertama misalnya penghargaan mematikan kreativitas. Ya, jadi kalau kita memberikan penghargaan kepada siswa kita, wah pintar sekali kamu, ini ibu kasih reward misalnya ya, ibu kasih hadiah nih. Kemudian kita menyanjung-nyanjung murid tersebut. Nah di satu sisi anak yang tidak bisa mendapat penghargaan itu akan merasa terhukum. Wah saya nggak dipuji sama guru saya nggak mendapat reward. Nah yang lainnya gimana ini, kok pada nggak ngerti, yang ini paling pintar nih. Nah itu juga bisa menyakiti siswa yang belum paham ya Bapak Ibu ya. Penghargaannya mengurangi ketepatan, jadi kita tidak tepat memberikan penghargaan itu ya, bisa juga atau tidak efektif sehingga bisa akhirnya merusak suatu hubungan ya. Akhirnya dia bisa ya udahlah, guru itu lebih sayang sama teman saya, ngapain? Udahlah saya malas temenan sama dia, biar aja dia kesayangan guru itu, saya nggak mau temenan lagi. Nah itu kan akhirnya merusak orang-orang yang berteman, antara murid yang berteman saya gitu ya, persahabatan mereka bisa rusak ya, bisa terjadi kayak kesel lah ya mungkin ya gitu. Nah di sini kemudian misalnya Bapak Ibu ya, kita lihat bersama ada tindakan guru atau hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu disebut hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, apa? Disebut apa Bapak Ibu? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh tidak menggunakan sepatu seharian karena dia tidak pakai sepatu hitam, pintar, hukuman ya Bapak Ibu. Yang terakhir nih, anak disuruh lari lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada saat pelajaran PJOK, konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Konsekuensi ya. Ternyata kita sudah bisa membedakan mana yang disebut dengan hukuman dan konsekuensi. Intinya apa? Jika konsekuensi diawali dengan suatu kesepakatan, ya keyakinan bersama antara pihak guru dan siswa. Tapi jika hukuman tidak hanya sepihak dari guru tersebut saja atau sekolah saja. Sebaiknya yang kita lakukan yang mana Bapak Ibu? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Oke, next.
Apa tuh perbedaan hukuman dan konsekuensi? Hukuman itu menyakitkan ya, sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Anak akan membenci kedisiplinan kalau kita hukum, ya. Tapi kalau kita konsekuensi, anak itu akan menghargai kedisiplinan itu. Kemudian kalau kita paksa-paksa, ya harus gini, dia malah ngebelok ya, patah ya. Kita harusnya memberikan tanggapan. Nah, tanggapan itu bagaimana nak, kenapa nak, gitu ya. Nanya dulu lah sama dia, apa alasannya, kenapa terjadi, kenapa melakukan. Nah itu konsekuensi. Oh iya bu, saya sudah melanggar ini aturan, besok saya janji nggak lagi. Nah biar mereka yang mengakui kesalahan itu memiliki kesadaran dari dirinya ya. Nah itu. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu termasuk hukumannya. Kemudian konsekuensi itu konsep diri yang baik. Anak belajar menyembunyikan kesalahan hukuman. Saya pura-pura aja lah, ngerti, daripada nanti kalau saya nggak ngerti dimarahin, ya kan? Terus kalau anak konsekuensi itu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Saya harus datang tepat waktu nih, kalau nggak nanti saya suruh ngaji ya di lapangan dulu sebelum masuk ke kelas gitu kan, dari guru piket dan guru BK-nya gitu ya, baru dapat surat masuk, baru boleh masuk belajar di kelas. Kemudian hukuman, merasa bersalah, tidak dihargai. Terus anak itu kalau di konsekuensi dia dibuat tidak nyaman untuk sementara ya, diasingkan sementara atau tim out. Oke. Apa itu restitusi? Selama ini kita cenderung bila ada yang berlaku salah kita akan langsung memaafkan, atau kita melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman atau merasa bersalah. Ada dua kan konsekuensinya ya. Bagaimana sebaiknya respon kita bila murid kita melakukan kesalahan? Marilah kita pahami apa itu restitusi. Ternyata restitusi itu adalah kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, karakter yang positif. Restitusi adalah kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi dari masalahnya, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang dia inginkan, tujuannya apa, bagaimana dia harus memperlakukan orang lain. Jika dia tidak suka diperlakukan dengan tidak baik, maka dia harus memperlakukan orang dengan baik. Nah, di sini ada yang namanya lagi selain itu Bapak Ibu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini misalnya nih ya, ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Ya, 3M yang kemarin ya, ketika Covid ya, masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Terus mengapa sih kita itu harus memiliki peraturan tepat waktu datangnya? Nah, hadir di kelas, murid perlu mendengarkan dan memahami apa sesungguhnya peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Menjadi tidak tertarik, takut, atau hanya peraturan tapi tidak memahami tujuan dari aturan itu? Atau memiliki motivasi intrinsik untuk kembali kepada nilai-nilai keyakinan yang menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Nah, di sini dilihat ya Bapak Ibu, sebelum ke budaya positif, budaya sekolah kita itu pertama di dalam lingkaran terdalam adalah dengan peraturan kelas. Jadi ketika kita awal mengajar di suatu kelas, misalnya saya mengajar 8 kelas di kelas 10.1 sampai 10.4, kemudian kelas 11 IPS 1 sampai 11 IPS 3. Nah itu saya membuat dulu ya, di kelas 10.1 saya buat aturan dengan 10.1, 10.2 dengan 10.2, itu aturan kelas ya. Itu namanya kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Kemudian kita keyakinan kelas juga bisa gitu ya, aturan mainnya apa? Keyakinan kelas itu meningkat dari peraturan kelasnya ya, kesepakatan kedua belah pihak tadi antara guru dan murid, kesepakatan di kelas kita sendiri sebagai wali kelas ya Bapak Ibu, tadi kesepakatan kita sebagai guru yang mengajar di kelas. Kemudian dari situ akan terbentuk, jika kita bersama-sama menerapkan tersebut, terbentuk lingkungan yang positif yang terjadi di kelas kita, yang terjadi di lingkungan, akhirnya di lingkungan sekolah kita. Jika semua kita guru-guru ini menerapkan itu tadi ya Bapak Ibu ya, nah akhirnya terciptalah budaya yang positif gitu ya. Kalau tadi kita menyorotnya peraturan tepat waktu, berarti kita menerapkan budaya positifnya itu kedisiplinan ya Bapak Ibu ya. Kalau di Al-Kausar itu budaya positifnya itu adalah sholat berjamaah ya Bapak Ibu, terus berdoa ya sebelum belajar ngaji, kemudian budaya positifnya salam ya, ketika menyambut siswa datang ya, itu mungkin ya Bapak Ibu. Masih banyak yang lainnya yang bisa kita
kita lihat di kehidupan sehari-hari kita, terutama di lingkungan Al-Kausar ya, Yayasan Al-Kausar. Oke, ini saya berikan contoh ya, keyakinan kelas, bukan contoh ya Bapak Ibu, maksudnya ini usaha saya sebagai seorang wali kelas. Ketika terjadi masalah yang terjadi di kelas, saya berusaha sharing sama anak-anak saya, Bapak Ibu ya, ada apa sebenarnya, mengapa semua guru yang mengajar di kelas itu banyak mengeluh dengan saya, kayak kenapa Butet anaknya ada yang datang terlambat, kadang tidak piket, terus tugasnya lama dikumpulkan, kemudian ya misalnya banyaklah aturan-aturan yang tidak, misalnya tugas gurunya nanti aja, nanti aja. Nah akhirnya kita sharing, mereka curhat, kemudian mereka membuat impian kelas mereka ya. Ada impian kelas, apa sih sebenarnya yang diimpikan mereka? Ternyata impian mereka itu bagus sekali ya. Nah akhirnya terciptalah keyakinan kelas ini, di antaranya menghargai guru dan teman, solidaritas kalau ada yang sakit ditengok, kalau piket-piket bareng gitu ya, terus mematuhi aturan sekolah, menciptakan kasih sayang, tolong menolong sesama mereka, dengan guru, dengan sesama lingkungan, dan mengerjakan tugas tepat waktu. Nah inilah contoh keyakinan kelas yang sudah saya coba buat untuk mengatasi masalah yang terjadi di kelas saya. Saya juga yakin Bapak Ibu sudah membuat ini ya Bapak Ibu. Nah mungkin ada beberapa yang ingin ditambahkan di kelas Bapak Ibu tentang keyakinan kelasnya, monggo silakan saja. Nah ini berikut adalah video keyakinan kelas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eti Feryani, SOS MTB dari SMA Al-Kausar Bandar Lampung, PGP 7 Bandar Lampung. Izinkan saya menjelaskan tentang aksi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berjudul Keyakinan Kelas 11 IPS 3 sebagai refleksi saya. Gambar ini adalah anak-anak saya kelas 11 IPS 3. Ketika upacara bendera tidak dilaksanakan, maka kegiatan digantikan dengan kegiatan pembinaan wali kelas. Saya selaku wali kelas 11 IPS 3 melakukan pembinaan di kelas saya. Menurut Diana Gosen, dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi diterapkan melalui 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah. Diawali kondisi kelas dan masalah yang terjadi di kelas, maka saya beserta siswa saya merumuskan masalah yang terjadi di kelas dan membuat impian kelas dengan membuat keyakinan kelas. Akhirnya kami sepakat untuk membentuk keyakinan kelas yang dilakukan oleh para siswa 11 IPS 3 beserta wali kelas. Proses pembentukan keyakinan kelas dilakukan oleh siswa dibimbing oleh guru. Pada kesempatan ini, saya yang membimbing anak-anak selaku wali kelas mereka. Keyakinan kelas dapat ditempelkan di ruang kelas sebagai pengingat bersama. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesadaran diri masing-masing individu untuk menciptakan kelasnya sesuai dengan impiannya masing-masing.
Kegiatan diawali dengan menuliskan impian dan masalah dari masing-masing individu di dalam stick note. Kemudian masing-masing siswa menempel stick note di papan yang berisi masalah dan impian. Gambar ini menceritakan anak-anak yang sedang mempresentasikan impian yang mereka inginkan. Masing-masing siswa telah menuliskan dan membacakan impiannya di depan kelas. Kemudian masing-masing siswa menandatangani komitmen keyakinan diri di depan kelas yang berisi impian kelas, yang merupakan impian keyakinan dari keyakinan kelas mereka. Akhirnya terbentuklah keyakinan kelas 11 IPS 3. Marilah kita saksikan. Selanjutnya, setelah itu dapat disimpulkan keyakinan kelas 11 IPS 3 terdiri dari menghargai guru dan teman, solidaritas antara sesama anggota kelas, saling mengasihi dan tolong menolong, mematuhi aturan sekolah, mengerjakan tugas tepat waktu, dan menjaga kebersihan. Keyakinan kelas 11 IPS 3 ini dibentuk dalam rangka mewujudkan impian kelas 11 IPS 3. Berdasarkan kesadaran para siswa-siswi IPS 3, mereka bertekad ingin menjadikan kelas mereka kelas yang nyaman, kelas yang sesuai impian, agar kondusif dan belajar dengan nyaman dan tenang. Kemudian mereka bisa menerima setiap pelajaran yang diberikan oleh guru dan mendapatkan nilai yang maksimal. Akhirnya, ketika mereka untuk naik kelas menjadi tercapai. Berikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saya Erson Towi, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, Guru SMA Al-Kausar, Kota Bandar Lampung. Saya akan memberikan testimoni kepada teman-teman semua, terutama kepada calon guru penggerak, Ibu Teti Periani, Esos MPD, yang sedang melaksanakan proses pendidikan program guru penggerak. Menurut saya, apa yang dilakukan oleh Ibu Teti Periani dalam kegiatan belajar sangat antusias, lalu bersahabat dengan para peserta didik, sehingga proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan cukup terjalin harmonis. Terjadi juga umpan balik yang dilakukan oleh Ibu Teti Periani itu sangat dapat dirasakan oleh peserta didik di dalam kelas. Hal ini bisa kami lihat bahwa proses kegiatan pelajaran yang dilakukan oleh Ibu Teti Periani ini diikuti secara antusias oleh peserta didiknya di kelas. Lalu Ibu Periani juga dalam hubungan sehari-hari bersama Bapak Ibu guru yang lain juga cukup humble, lalu bersahabat, dan juga saling ingin berbagi dalam hal ilmu-ilmu baru yang dia dapatkan. Hal ini tentunya mendorong Ibu Periani juga menjadi semangat bagi teman-teman untuk berbagi. Selain itu juga Ibu Periani selain humble dan juga bersahabat serta giat. Dalam arti kata, beliau punya semangat yang kuat dalam proses belajar ilmu-ilmu baru, apalagi yang sedang beliau lakukan dalam proses CGP-nya. Kami semua berdoa agar beliau dapat mengikuti proses dengan baik, dengan semangat, tentunya akan membawa nama baik bagi sekolah dan juga kemajuan bagi peserta didik dalam proses belajar. Demikian testimoni kami, tetap semangat Ibu Teti Periani, insya Allah Ibu akan menjadi seorang guru penggerak. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video singkat dari rekan kerja saya. Demikianlah paparan tentang refleksi di kelas 11 IPS 3 dengan membuat keyakinan kelas 11 IPS 3. Terima kasih telah menonton video singkat saya.
saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan itu contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau yang keyakinan kelas kan dari dalam ya, tanggung jawab ya. Dilarang mengganggu orang lain, istilahnya menghormati orang lain. Hadir 15 menit sebelum pelajaran, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang. Nah, dilarang itu kan peraturan ya. Kalau keyakinan kelas itu untuk apa tujuannya itu tidak boleh dilakukan, tidak baik dilakukan. Untuk keselamatan, untuk kesehatan, tidak boleh menggunakan narkoba. Bergantian menunggu giliran, berarti kita menghormati, berlatih bersabar, menggunakan masker, gunakan maskernya. Nah itu kan peraturan. Kalau kesehatan, kalau untuk kesehatan, keselamatan, keyakinan kelas, jangan berlari di kelas atau koridor, nanti jatuh. Nah itu kan berarti kalau kita mau nanti jatuh itu keselamatan dan keamanan, tapi jangan berlari di kelas. Nah itu berarti kan rusuh, berisik gitu kan. Nah itu disebut dengan peraturan ya. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia itu tadi berkaitan dengan keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi seorang anak itu ingin diterima sama kita ya. Dia ketika kita berempati dengan dia merasa kita simpati ya, kita peduli dengan anak-anak kita, maka akan terbentuk ikatan emosional ya antara guru dengan murid. Kita menganggap dia sebagai seorang teman, sahabat gitu ya, memposisikan diri kita ya. Itu bisa. Kemudian penguasaan, kita memuji mereka ya, misalnya, wah hebat sekali hari ini, pelajaran apa nak? Ya bu, kelas kita hari ini tidak ada yang remedial. Wah hebat, siapa yang paling bagus nilainya? Nah, itu kita kasih bintang misalnya ya. Nah itu penguasaan. Kesenangan, bagaimana keadaan hari ini? Bahagia sekali bu, sekarang lagi ada amus, ada bazar, kita bisa beli-beli makanan gitu ya. Kebebasan, dia bebas melakukan kebebasan dalam belajar ya. Dia bebas untuk memilih mengikuti eskul yang dia ikutin sesuai dengan talentanya ya. Jadi kalau di kebebasan ini ada, kalau sekarang itu dengan pelajaran yang terdiferensiasi. Nah kemudian lanjut ya Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol ya. Yang pertama motivasi, identitas gagal, identitas berhasil sukses, dan identitas berhasil sukses. Ada yang dari dalam, yang sukses itu ada yang dari luar. Yang gagal itu kita jika guru berbuat sebagai penghukum. Kamu kalau tidak melakukan, awas ya, rasakan. Kalau berbuat hasil kamu seharusnya tahu. Ibu lelah, ibu stres nak. Nah, kalau kita sebagai teman, ayolah lakukanlah demi ibu. Kalau kita mau tahu apa peraturannya, apa kita yakin, apa kamu bisa memperbaiki masalah ini, itu posisinya manajer. Hasilnya yang mana yang paling baik? Ya, kalau kita menghukum, anak akan memberontak. Tapi kalau kita membuat rasa bersalah, anak akan berbohong, menyangkal. Kalau sebagai teman, dia tergantung sama kita. Tapi kita memantau, kita mengawasi. Manajer kita menguatkan pribadi dia, ya. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian kaitan dengan dunia kualitasnya, misalnya, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Itu kita menghukum. Maafkan saya. Nah itu membuat rasa bersalah. Saya pikir Bapak teman saya, ternyata begitu ya. Itu teman. Kemudian yang pemantau, nah berapa banyak bintang yang harus saya peroleh Bapak Ibu gitu kan. Kalau manajer, bagaimana kamu bisa memperbaiki keadaan ini nah, supaya kamu tidak datang terlambat lagi. Nanti anaknya yang menjawab, ya Bapak Ibu misalnya saya akan bangun dulu pagi, berangkat lebih awal. Dampaknya bagi murid itu apa? Kalau kita menghukum, anak itu akan mengulangi kesalahan. Kalau kita membuat rasa bersalah, anak akan minder rendah diri. Kalau itunya insecure ya, nah ya kalau istilah anak-anak sekarang itu ya. Kalau teman, dia nggak mandiri, dia lemah dan tergantung kepada kita. Kalau kita memantau, menitikberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, itu kita posisi sebagai pemantau. Ada punishment dan reward. Tapi kalau anak itu mengevaluasi, memperbaiki diri, itu sebagai manajer. Kemudian cermati pertanyaan berikut ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah itu siapa yang mengatakan? Dia berposisi sebagai siapa? Pembuat rasa bersalah. Kalau kita mengatakan kamu tidak pernah benar ya melakukannya ini ya, selalu remet terus, remet lagi, itu berarti kita sebagai penghukum ya posisinya. Kalau kita demi ibu, demi bapak, ayolah demi ibu ya, tolonglah ya.
Nah itu teman. Apa kamu dapat stiker bintang hari ini? Kita memantau. Bagaimana bisa menyelesaikan masalah hari ini? Aman kelasnya, aman bu. Nah itu manajer. Kamu lagi yang telat. Nah kita menghukum. Ini ada bagian segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Kemudian di situ dilihat ada kesepakatan, ada kebutuhan, ada keyakinan, ada menstabilkan identitas. Ada 3 poin ya. Di segitiga itu validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Oke. Yang menstabilkan identitas ya Bapak Ibu, anak akan merasa gagal jika dia merasa bersalah menjadi positif terhadap dirinya. Berbuat salah itu manusiawi nak, tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Maka kita akan menstabilkan identitas dia. Kalau kamu menyalahkan diri kamu terus kamu harus bagaimana dengan diri kamu? Nah, itu kita ketika anak melakukan kesalahan kita menyampaikan hal tersebut, maka itu kita ada di posisi menstabilkan identitas. Nah, ini Bapak Ibu saksikan kembali video segitiga restitusi saya. Baiklah anak-anak, siapa yang bisa menceritakan, siapa yang punya pengalaman tentang masalah pribadinya? Saya Bu. Ya. Tadi pagi saya dimarahin mama saya Bu, karena saya nggak sempat sarapan. Oh, kira-kira kalau kalian tidak sempat sarapan ke sekolah, apa yang terjadi? Biasanya kurang sibuk dalam belajar, kayak loading, kurang dalam memahami pelajarannya gitu Bu. Iya, bener ya. Kayak kita pergi sekolah nggak punya bensin, nggak nyampe sekolah gitu ya? Iya Bu. Setuju? Setuju. Alia, kamu kenapa makan? Ya Bu, maaf soalnya tadi saya belum sarapan. Oh ya udah, nanti pulang sekolah ketemu ibu ya nak. Iya. Oke ya Bapak Ibu, ini videonya restitusi bahwa ada seorang anak yang datang terlambat dan makan di kelas ya. Ya ini ya, Alta itu datang terlambat ya, karena dia nonton bola waktu itu lagi Piala Dunia. Dia tidak tidur, dia nonton sampai pagi ya. Nah kemudian kita harus membantu mengenali basic atau kebutuhan dasar. Ya, guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Nah, pada dasarnya itu untuk memenuhi kebutuhan dasar dia ya, penguasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup, gitu ya. Terus kita yang selanjutnya menanyakan keyakinan, menanyakan anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma dan nilai. Yang dasarnya manusia berinteraksi orang lain dengan keyakinannya. Apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Apakah kamu sudah melakukan keyakinan kelas kita? Kalau kamu makan di kelas, kalau kamu datang terlambat, menanyakan keyakinan. Ya, apakah kamu bisa berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah perilaku kamu saat ini menjadi lebih baik yang bisa membantu kamu? Nah, di sini ada video tentang keyakinan ya, kita menanyakan keyakinannya. Baik Bapak Ibu, kita simak video tentang menanyakan keyakinan. Nah ini saya sedang menanyakan keyakinan kelas ya kepada siswa saya yang bernama Alia, karena tadi dia makan di kelas, ternyata dia tidak sempat sarapan ya. Kemudian yang satu lagi di videonya ya, kita sudah menanyakan. Waalaikumsalam nak. Alia, tahu nggak kenapa Bu Tet panggil ke sini? Tahu Bu, karena saya makan pada saat jam pelajaran. Ya, apa yang Alia lakukan kira-kira menurut Ayah bagaimana? Yang saya lakukan tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati Bu. Iya. Apa keyakinan kelas kita, masih ingat nggak Alia? Disiplin, bertanggung jawab, dan saling menghormati. Iya. Boleh ya, makan di kelas boleh. Makan di kelas itu tidak boleh ya, karena bisa mengganggu konsentrasi belajar teman-teman yang lain. Sebenarnya sarapan sangat dianjurkan supaya Alia bisa fokus, bisa semangat belajarnya ya. Kira-kira Alia kapan ini solusinya apa dan kapan Alia bisa melakukan keyakinan kelas? Saya tidak akan makan di kelas lagi saat jam pelajaran Bu. Dan insya Allah mulai besok Bu, saya tidak akan makan lagi di jam pelajaran. Iya, supaya nggak bisa makan di jam pelajaran apa yang dilakukan? Sarapan dari rumah Bu, dan bangun lebih pagi. Iya betul, pintar ya. Jadi mulai besok Alia bisa melakukan komitmen kelas kita ya. Baik Bu. Ya baik.
Baiklah, iya Ibu maafkan. Terima kasih. Mulai hari ini Alia bisa memperbaiki yang kemarin ya nak ya. Baik, Bu. Iya, terima kasih. Silakan pulang, hati-hati ya nak. Oke, Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alena Yusuf Sembilan. Saya akan memberikan testimoni kepada Butet terhadap tentang segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Saya sangat senang ketika saya melakukan kesalahan, saya tidak dimarahi oleh Butet, tetapi saya diberikan solusi dengan langkah-langkah segitiga restitusi dan keyakinan kelas kami. Saya sadar bahwa perilaku yang saya lakukan tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kami sepakati, yaitu disiplin, bertanggung jawab, dan saling menghormati. Saya berjanji selanjutnya saya akan menaati keyakinan kelas yang telah kami sepakati. Terima kasih Butet. Saya harap kedepannya saya dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan kelas kami dapat menjadi kelas yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Bapak Ibu, ini video tentang tadi menanyakan keyakinan juga seorang siswa tadi itu yang dia datang terlambat karena dia ngantuk ya, kemudian dia begadang nonton bola. Waalaikumsalam nak. Apta, tahu tidak kenapa Butet panggil ke sini nak? Tahu Bu, karena datang terlambat. Alasan datang terlambat kenapa? Karena Apta berangkat pukul 7 Bu. Kenapa bisa berangkat dari rumah pukul 7? Karena Apta tidur larut malam karena nonton bola Bu, sehingga Apta bangun kesiangan dan terkena macet. Menurut Apta yang dilakukan itu bagaimana? Sesuai dengan keyakinan kelas tidak? Tidak Bu. Masih ingat keyakinan kelas yang kita buat bersama nak? Masih Bu. Datang tepat waktu, disiplin dan bertanggung jawab. Ya betul. Kira-kira bagaimana solusi menurut Apta agar Apta tidak datang terlambat lagi? Apta tidak tidur larut malam dan dapat meyakini keyakinan kelas Bu. Apa keyakinan kelas kita tadi? Bertanggung jawab, disiplin, dan datang tepat waktu. Iya pinter. Kapan Apta mulai melakukan itu? Mulai besok dan seterusnya Bu. Bener ya? Iya Bu. Janji bisa? Bisa Bu, insya Allah. Iya, baiklah kalau begitu. Makasih ya Bu, maaf ya Bu. Iya, Ibu maafkan. Semoga kedepannya Apta bisa datang tepat waktu dan lebih baik lagi. Amin. Terima kasih ya Apta. Tetap Iya. semangat. Ya Bu, maaf ya Bu. Iya, sama-sama nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Apta Reteja. Saya berterima kasih, saya tidak dimarah ketika saya datang terlambat, dan justru saya diberi solusi atas masalah saya sendiri dengan segitiga restitusi dan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Terima kasih Bu Desi Feryani atas arahannya. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan datangnya dari saya dan jika baik datangnya dari Allah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya demikian tadi pemaparan yang sudah sama-sama kita dengarkan bersama, pembahasan modul 1.4 budaya positif sekolah yang telah sama-sama kita dengarkan disampaikan oleh Ibu Teti Feryani, Sarjana Sosial Magister Pendidikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.